Dan yang paling penting bagi saya, seorang guru besar hukum, dia harus memiliki tanggung jawab etik moral tentang apa yang dikatakan konstitusionalisme itu, yang juga harus dipertahankannya secara kelembagaan. Dan bagaimana dia kalau tidak lagi hakim konstitusi atau sekjen mengajar di perguruan tinggi, tapi mengajarkan yang mentolerir hal semacam itu, ke depan kita akan mendidik ahli-ahli hukum yang tidak setia kepada konstitusi itu. Kalau hakim MK itu sendiri juga tidak bisa dihormati lagi hak-hak konstitusionalnya, bagaimana rakyat jelata? Itulah menurut saya ancaman yang paling besar yang kita hadapi sekarang. Tetapi saya melihat dia menjadi tidak memiliki wibawa. Dan wibawa konstitusional itu merupakan satu modal besar juga untuk bisa oleh lembaga negara lain dilihat dengan penuh respect, ada rasa hormat, dan kemudian akan mencegah sendiri orang-orang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran konstitusi, bukan hanya terhadap MK, terhadap semua lembaga lain. Ya, inilah yang saya sesalkan juga ya. Sebagai bagian dari MK, meskipun sebagai sekjen, itu adalah tulang punggung daripada MK itu secara kelembagaan. Meskipun dia bukan hakim yang turut serta di dalam lembaga itu, tetapi sebagai bagian yang sangat atau terpenting dari administrasi pendukung daripada MK, dia harusnya bersatu dengan MK itu di dalam melihat itu. Terutama sekali di dalam apa yang dikatakan independensi, kode etiknya itu termasuk juga semua staf kan dituntut suatu implementasi sikap yang seturut dengan etik hakim itu. Apakah menjaga tidak menerima tamu, tidak menjanjikan apa-apa, tidak memudahkan orang-orang yang ada kemungkinan ingin bertemu dengan hakim secara tidak fair. Itu semua bagian yang justru dipimpin oleh Pak Guntur. Dan yang paling penting bagi saya, seorang guru besar hukum, dia harus memiliki tanggung jawab etik moral tentang apa yang dikatakan konstitusionalisme itu, yang juga harus dipertahankannya secara kelembagaan. Dan bagaimana dia kalau tidak lagi hakim konstitusi atau sekjen mengajar di perguruan tinggi, tapi mengajarkan yang mentolerir hal semacam itu, ke depan kita akan mendidik ahli-ahli hukum yang tidak setia kepada konstitusi itu. Dan agak mirisnya mereka berdua, baik Hakim Aswanto maupun Guntur Hamzah, ini berasal dari perguruan tinggi yang sama. Betul. Dan sama-sama menjabat guru besar. Gitu. Betul, ya. Betul. Dari Unhas barangkali dua-dua kan, Ya, saya kira kalau saya mendengar Pak Guntur ketika dia ditanya DPR bersedia, saya mau bilang apa katanya. Di situ saya yang kecewa itu. Ya mungkin saya melihat sebagai seorang pensiunan ya. Tetapi kalau saya sedang pencari kerja mungkin buah sikat gitu. Tapi satu gelar profesor itu yang menyebabkan saya menuntut tanggung jawab tersendiri menurut saya. Karena ketika dia mengatakan tidak bersedia pun dia nggak akan ditembak kepalanya. Dan dia jabatannya masih tetap kan? Dia masih terhormat sebagai sekretaris jenderal eselon 1 dengan pendapatan maupun kehormatan-kehormatan yang lain. Tetapi saya agak kecewa ketika ditanya, saya mau mengatakan apa? Wow. Di sini sebenarnya karakter daripada pemimpin-pemimpin itu
membutuhkan suatu seleksi betul. Jadi kalau kita ketika dengan kualitas jawaban itu dia sudah void untuk sebagai negarawan. Sebenarnya itulah yang saya katakan syarat negarawan itu sudah void. Sepertinya tidak pas. Iya. Tapi DPR mau juga begitu karena yang begitu saja cukuplah. Kan ada satu hal lagi yang kita harus pahami bahwa kan proses itu kan harus transparan, harus akuntabel, harus partisipatif, harus objektif. Ada empat iyalah kita dulu yang nyusun itu kan. Tapi ya banyak juga yang tidak mau begitu. Ya oke lah, walaupun secara formal prosedural itu kadang-kadang cuman gitu-gitu doang ya kan. Tapi paling tidak kan dipenuhi, mulai presiden melakukan itu, DPR melakukan itu, kemudian Mahkamah Agung dengan keterbatasannya melakukan itu. Tapi ini sama sekali nggak ada proses. Ya pernyataan bahwa ada jabatan kosong diumumkan saja karena harus terbuka kan. Namanya seleksi. Kalau satu orang mana seleksi itu. Itu saja merupakan sesuatu proses yang katakanlah tidak demokratis. Dan tidak mungkin akuntabel kalau cuma satu orang. Tidak mungkin akuntabel kalau memang satu orang. Tidak mungkin objektif juga. Sudah jelas kan. Dia sudah menyatakan ini. Yang lain-lain masa bodoh kan. Ini yang saya kurang tahu kemana. Kalau mau bertanya kemana kita next ini arah daripada negara hukum kita itu yang membuat kita berdebar ya. Kalau saya melihat justru tanggung jawab semua kelembagaan ini dan terutama presiden pembangunan itu bukan hanya infrastruktur yang disebut tangible yang bisa diraba, yang bisa kita lihat, jembatan, pelabuhan, lapangan terbang dan lain sebagainya. Tetapi infrastruktur yang disebut intangible itu yang tidak bisa diraba, tetapi sangat menentukan dalam apa yang dikatakan mengejar keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Karena di sini akan ada jaminan-jaminan yang bisa kita kejar, kita peroleh kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Saya pernah ikut dalam satu seminar seperti ini di Amerika. Sudah di MK saya diundang dan yang hadir 4 atau 3 hakim agung Amerika. Mereka mengatakan without rule of law there is no economic development that will mensejahterakan katanya. Itu saya waktu itu mengatakan sebenarnya salah satu daripada rule of law yang dikatakan itu adalah the sanctity of contract. Itu sebenarnya. Saya sebagai orang dari negara-negara berkembang, saya ingin mengatakan kontrak itu tidaklah terlalu sanctity seperti Anda sebutkan. Karena kalau kontrak itu sudah tidak menguntungkan, bisa kita anulir atau kita rombak atau kita robah, amendir. Nah, tetapi waktu itu mereka mengatakan ukuran itu masih terlalu jauh. Tetapi kalau ada pihak yang menganggap janji itu termasuklah, saya selalu teringat ini kontrak konstitusi ini, sumpah jabatan ini kan. Kalau itu tidak secara konsisten dipatuhi, tidak ada yang bisa kita pedomani dari sistem itu kan. Saya mundurlah waktu itu, saya tidak berkomentar lagi lah, apalagi ada hadir hakim MA yang sangat saya kagumi itu, Kennedy, saya lupa nama depannya itu. Dia hadir dan saya agak kagum dia itu. Dia sebagai pembicara yang tegas tentang itu itu saya pikir merupakan hal yang harus kita renungkan juga di negara kita. Pak Maru, kalau kita lihat draft yang pernah saya lihat itu memang maksud DPR dan presiden begitu. Jadi mereka walaupun memberikan 15 tahun jabatan 1 kali term, kemudian atau sampai 70 tahun. Tapi di situ ada kata-kata evaluasi. Itu draft yang baru saya kira sekarang. Oke. Artinya keinginan untuk menerobos independency of judiciary itu memang mereka ingin lembagakan. Ya, jadi saya akui ada kecenderungan juga di antara hakim, terutama ini di peradilan umum ini, yang mengklaim independensi hakim itu seolah-olah diartikan
dia tidak bisa diawasi kan. Iya, iya. Padahal doktrin yang sudah lama kali itu sebenarnya, independensi hakim itu adalah suatu nilai yang tidak berdiri sendiri. Dia adalah untuk memungkinkan dia independen, tidak dicampuri, tidak disogok itu, supaya bisa imparsial. Yeah. Dia artinya bisa netral dan mampu memberikan keadilan. Jadi prinsip ini harus dipahami juga, bahwa sebenarnya pertanyaannya, hak siapa itu independensi? Iya, iya. Bukan hak hakim, tetapi hak rakyat pencari keadilan. Itu justru menjadi kewajiban hakim. Diyakinkan bahwa itu tempat pengadilan yang bisa adil. Ya. Gitu. Dan hakim diberikan kewenangan konstitusional memeriksa dan memutus perkara itu. Tentu saja kewenangan konstitusional seperti itu tidak menjadi kewenangan dia sendiri, tetapi dia harus ada akuntabilitas. Ya. Dan akuntabilitas inilah yang sebenarnya menjadi suatu bagian, apakah itu kita sebutkan pengawasan, apakah itu yang selalu kita anut tentang audit, apa sebagai metode, tetapi terakhir evaluasi. Hanya soalnya siapa di dalam sistem yang melakukan itu, bukan yang mengangkat. Secara konstitusional kan sudah kita tahu bahwa itu memang diserahkan kepada sebenarnya Komisi Judisial, meskipun perdebatan kita bahwa itu sebenarnya dia hanya mengawasi masalah etiknya, tapi masalah yang teknis siapa? Ya secara institusional, apa yang merupakan upaya-upaya hukum di dalam peradilan itu merupakan suatu audit atau pengawasan tersendiri. Dan ada juga majelis kehormatan. Ya, kan? Ada majelis kehormatan. Tetapi rakyat memiliki juga hak itu, karena dia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan dia pencari keadilan, dia berhak mengetahui benar nggak yang dilakukan ini. Tapi ini itu menarik, Pak, karena kadang-kadang pengadilan mengatakan dengan alasan independency of judiciary, mereka menolak pengawasan rakyat loh, yang dianggap mereka sebagai gangguan peradilan, sering begitu. Itulah yang keliru menurut saya. Akuntabilitas itu yang bisa menuntut itu adalah orang yang memberikan kedaulatan itu, kekuasaan itu, bukan siapa-siapa. Tapi harus kita akui di dalam negara itu kan rakyat pemegang kedaulatan melalui metode kita pemilihan umum, membentuk MPR dan diserahkan kekuasaan itu sama dia. Tetapi akuntabel atau akuntabilitas itu tidak bisa ditolak. Hanya saja harus memperhatikan bahwa suatu pengawasan, apakah itu namanya itu evaluasi atau apa, tetap harus memelihara apa yang dikatakan independence of the judiciary. Tidak boleh dengan judul pengawasan kita mencoba mempengaruhi supaya keputusan hakim berbeda. Tidak. Oleh karena itu diterima. Dan saya sebenarnya berharap sekali Komisi Judisial, saya dulu menjadi ketua panselnya kan, kita mencetuskan gagasan itu sebenarnya kita memilih orang-orang yang memiliki sifat inovatif itu, mencari apa temuan-temuan bagaimana melakukan pengawasan tanpa menyentuh independensi itu. Di mana kuncinya? Dan itu harus kita bisa belajar dari begitu banyak komisi judisial di dunia yang maju, yang merupakan satu apa yang dikatakan metode monitoring dan evaluasi. Itu salah satu bentuk evaluasi itu adalah pengawasan. Saya setuju setiap 5 tahun, tetapi itu adalah melalui mekanisme yang tanpa menyentuh independensi, tetapi bisa diikuti. Kalau di komisi judisial di negara-negara bagian Amerika itu sangat menarik. Mereka menaruh juga apa yang dikatakan observer untuk melihat hakim itu, dan kemudian disusun satu skala apa namanya itu kuesioner atau apa isian bagaimana menilai hakim itu dari sudut apakah dia seorang menghargai HAM di persidangan, apakah dia memanfaatkan jangka waktu, apakah dia memiliki kompetensi dalam keilmuan, apakah dia memiliki leadership dalam soal memimpin persidangan dan lain sebagainya. Itu biasanya dalam satu sidang dari awal sampai akhir diikuti oleh observer di sana, sukarelawan. Dan kemudian setelah berakhir itu
dievaluasi juga ini hasilnya, kemudian oleh Komisi Judisial dianalisis dan itu bisa menjadi kesimpulan dan rekomendasi. Ini hakim tidak layak, ya kan? Nanti tahun depan jangan lagi dipilih. Kalau di sana kan ada yang dipilih, ada yang appointed. Jadi ini kalau konsep daripada DPR itu benar, tetapi bukan dia yang melakukan. Ada orang yang secara kelembagaan sudah ditugaskan untuk itu dalam konstitusi dan memiliki mekanisme yang betul itu. Inovasi seperti itu kita minta dari Komisi Judisial. Kalau dalam pikiran saya, observer itu membutuhkan uang. Nanti orang ungkit-ungkit lagi itu putusan MK yang menghilangkan pengawasan yudisial itu. Sebenarnya di Pak Refli itu bukan, karena saya juga termasuk drafter itu kan. Kita tidak menghilangkan, tetapi KY waktu itu yang sudah kita pesankan sesuai dengan apa yang dipesankan juga guru-guru tentang apa yang dikatakan MK itu dari Jerman, you must not use apa yang disebutkan itu teori of apa itu yang meledak itu apa namanya Big Bang teori. Jangan pakai itu, tetapi kembangkan lembagamu secara natural, ya kan? Dan itulah yang kita pakai di MK dulu kan, pelan-pelan gitu. Pesan itu kami teruskan juga. Waktu itu saya yang diundang bersama Pak Mukti untuk ikut waktu KY sudah mulai operasional. Ya berbincang-bincang lah. Teori itu kita katakan jangan pakai teori Big Bang. Tetapi ada seorang hakim yang waktu itu akhirnya ditangkap juga dia. Supaya cepat terkenal dan diketahui juga harusnya dia langsung mau bubarkan MA dulu kan. Rocker ulang lagi apa namanya itu, dipilih ulang lagi. Wah itu namanya cari perkelahian kan. Ibarat baru masuk kampung terus mencari apa dengan tetangga, itu bukan begitu. Kita harus naturally atau secara alamiah. Nah di situ yang pengujian yang terjadi sebenarnya di undang-undang yang diuji, undang-undang KY itu, metode itulah yang dipakai mereka. Mereka menjadi hakim keempat pula. Inilah yang kita larang sebenarnya. Tetapi rumuskanlah ini supaya jangan seperti itu. Kalau saya mungkin saya melihatnya tapi draft yang saya anukan kira-kira begitu. Perbaiki. Karena memang problem kita ini ada problem eksistensial kadang-kadang ya. Itulah. Jadi begitu ada lembaga baru pengen ada pengakuan, mulailah dia bicara gara-gara gitu. Ya itu yang sulit. Jadi teorinya menghindari teori Big Bang itu saya ingat betul itu. Saya dengan Pak Mukti ikut ke sana, kita sampaikanlah apa yang kita terima itu. Menurut saya juga ya seperti kita di kampung lah, kalau kita baru mau masuk kampung terus mau ketua RT, di mana cerita itu. Jadi tentu banyak hal ya yang bisa kita diskusikan. Menarik ini Pak Maru. Ada bagian lain Pak dari ini. Sebelum saya ingin bergerak ke isu lain selain isu Hakim Aswanto ini, yang barangkali bagi Pak Maru ini penting disampaikan sebagai closing statement soal Hakim Aswanto ini. Ya, kalau secara pribadi saya melihat bahwa seorang Aswanto itu adalah seorang yang baik ya. Oleh karena itu asumsi daripada seorang yang memiliki hak asasi, terutama dia sebagai hakim konstitusi yang juga dia secara konstitusional harus membela hak-hak asasi dan hak-hak konstitusional di dalam forum yang disampaikan ke hadapannya, menurut saya sangat layaklah bahwa dia juga diperlakukan sebagaimana mestinya menurut aturan-aturan konstitusi. Dan itu yang mengecewakan saya, bahwa seluruh katakanlah saya menunggu komentar dari Hakim MK, ya pasti ini akan ada hal-hal yang tidak kita ketahui kan, apa sebabnya begini. Tetapi saya berharap bahwa Pak Anwar sebagai ipar daripada presiden akan lebih bisa diterima argumennya dari sudut konstitusi dari siapapun yang lain kan. Dan disitulah sebenarnya kalau Hakim MK itu sendiri juga tidak bisa dihormati lagi hak-hak konstitusionalnya,
bagaimana rakyat jelata. Itulah menurut saya ancaman yang paling besar yang kita hadapi sekarang. Lepas daripada apakah sekarang masih boleh MK itu kelihatan seperti utuh kelihatan. Tetapi saya melihat dia menjadi tidak memiliki wibawa. Dan wibawa konstitusional itu merupakan satu modal besar juga untuk bisa oleh lembaga negara lain dilihat dengan penuh respect. Ada rasa hormat dan kemudian akan mencegah sendiri orang-orang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran konstitusi. Bukan hanya terhadap MK, terhadap semua lembaga lain. Saya kira inilah kalau saya sudah beritahu juga kawan-kawan, itu menimbulkan rasa sedih lah. Kalau saya pun diperlakukan, saya melihat juga itu di masa lalu, di masa Orde Baru, bagaimana hakim-hakim juga diperlakukan tidak meskipun kita sudah salah, tetapi dia adalah presumption of innocence, tetap kita lakukan begitu. Dan kalau ada pemeriksa yang saya waktu itu di pengadilan tinggi ada pemeriksa yang mengabaikan prinsip itu, saya laporkan dia sama pimpinan supaya pimpinan laporkan kepada di Jakarta, tarik itu. Itu merupakan penghinaan begitu kepada lembaga. Kalau dia oke lah, dia tidak bisa membela diri, nanti dia hancur sendiri. Tetapi kelembagaan, kita memperkenankan dia diperiksa, kita harus melindungi hak-haknya. Dan Aswanto siapa yang melindungi? Dia bagian daripada lembaga MK itu. Jadi secara individual dia adalah bagian dari doktrin independensi peradilan atau the independence of the judiciary yang membentuk the independence of the judiciary secara institusional. Kok menjadi begitu kondisinya? Ini yang mengecewakan saya, saudara. Oke.